konteks puasa. Ngomong puasa itu tidak cuma ngomong lapar dan haus. Ayo masuk lebih dalam, katanya Imam Ghazali. Yang pertama, yang jelas puasa itu kepatuhan. Allah sendiri yang merintah secara terang-terangan loh. Tidak tedeng aling-aling kutiba alaikumusiyam. Kalian diwajibkan. Maka puasa yang pertama-tama bermakna kepatuhan kita pada Allah. Segala manfaat, segala hikmahnya puasa itu di bawah kepatuhan ini. Tidak boleh dibalik. Puasa itu menyehatkan. Kalau saya sudah sehat, apa harus puasa, Pak? Harus tetap. Tidak bisa dibalik. Puasa itu bikin kita menahan nafsu. Saya itu tidak pernah tergoda oleh nafsu, Pak. Berarti tidak butuh puasa. Tidak. Yang pertama-tama tetap kepatuhan. Seandainya puasa tidak menyehatkan sekalipun, bikin kamu lapar, perutmu melilit, tetap harus puasa. Karena yang pertama-tama puasa itu kewajiban dari Allah. Ya kayak sholat kemarin. Sholat itu tanha anil fasya' wal mungkar. Pak, saya itu orang baik, Pak. Tidak pernah fasya' wal mungkar. Berarti tidak butuh sholat, toh, Pak? Tetap butuh sholat. Kenapa? Itu kepatuhan. Bukti bahwa kita percaya pada Allah, pada Rasul. Jadi yang pertama-tama itu. Tidak pakai argumen apa-apa. Baru kalau kita sudah patuh, kita rinci manfaatnya apa, hikmahnya apa, biar lebih mantap kepatuhan kita. Jadi tidak bisa dibalik. Tidak bisa, Pak, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Sholat li zikri, katanya Allah. Kalau saya sudah anytime ingat Allah, apa butuh sholat, Pak? Butuh. Kenapa? Kepatuhan. Jadi yang pertama-tama ibadah itu kepatuhan. Baru terus kita cari hikmahnya, manfaatnya, rahasianya. Itu biar ibadah kita semakin mantap. Biar kita sadar bahwa Allah tidak pernah nyuruh sesuatu yang sia-sia. Tapi itu belakangan. Setelah nilai kepatuhan. Termasuk puasa. Terus yang kedua, pelatihan. Riyadhah. Jadi puasa ini semacam short course 1 bulan. Latihan nyapih nafsu. Latihan mengendalikan diri, menguasai diri. Itu puasa. 1 bulan penuh kita dilatih. Saya tidak tahu sukses apa enggak. Kalian sendiri yang ngerti. Jangan sampai short course hanya tinggal short course, seminar hanya tinggal seminar. Harus fokus pada hasilnya. Biar besok benar-benar merayakan Idul Fitri. Kembali fitrah. Jadi latihan terus. Dalam puasa, usahakan ada target-target spiritual. Riyadhah. Ya yang nomor 1, latihan nafsu. Berani nggak misalnya khusus 1 bulan Ramadan besok, Pak, saya membuka WA hanya setelah maghrib sampai isya misalnya. Saya buka WA hanya kalau mau tidur, Pak, misalnya. Atau saya tidak akan lagi posting tentang yang dunia-dunia, Pak, 1 Ramadan ini. Saya ngomongnya akhirat aja misalnya. Ya tidak apa-apa, itu kan latihan. Pelan-pelan. Jadi silahkan bikin target sendiri. Riyadhah, bikin pelatihanmu sendiri. Ya latihan utamanya memang melawan hawa nafsu. Semoga sukses. Inna syaitona la yajri min ibni adama majrodam fadoyiku majarihi bilju. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri anak cucu Adam lewat jalan darah. Fadoyiku majarihi, maka sempitkanlah jalannya setan itu dengan kamu lapar. Ya paling enggak secara lahiriah, rasional itu kalau kamu lapar kan kamu enggak mikir neko-neko, yang kamu pikir makanan toh. Begitu kamu kenyang baru mikir aneh-aneh. Itu paling gampang logikanya itu. Jadi sempitkan jalannya. Sempitkan kan bukan berarti hilangkan. Masih ada setan bisa masuk. Cuma sekarang sempit karena kamu cuma mikir makanan.
ketika kamu sedang lapar. Ngatasinya kan gampang kalau cuma makanan. Kalau makan kan nggak neko-neko lah. Tapi kalau mikir yang lain itu kadang-kadang bahaya. Itu mungkin maunya hadis itu. Jadi sempitkanlah jalannya. Paling enggak, meskipun puasamu nggak dalam, nggak sampai batin, nggak khawasul khawas, tapi dengan kamu lapar, itu sudah, pikiranmu sudah paling ke makanan. Kalau habis-habis asar ketika kamu sudah melilit, itu mbok liwat ada cowok cakep apa cewek cakep, nggak minat lagi. Yang kamu pikir kolak sama es buahnya. Yang ketiga, puasa adalah pengorbanan, persembahan. Persembahkanlah rasa laparmu, persembahkanlah rasa hausmu, persembahkanlah perjuanganmu untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Jangan untuk, Pak, lumayan Pak, ada puasa 1 bulan, bisa diet gratis. Lumayan bisa menurunkan berat badan, enggak. Persembahkan puasamu untuk Allah. Dimensi pengorbanan. Semua ibadah itu persembahkan untuk Allah. Bahkan kalau kamu sholat kan ada yang di doa iftitah itu kan inna sholati wa nusuki. Sholatmu, ibadahmu, bahkan hidupmu dan matimu persembahkan untuk Allah. Kalau dipersembahkan untuk Allah kan gak boleh sembarangan. Masa dipersembahkan untuk Allah ngasih yang gak berkualitas, kan malu. Wong kamu ngasih hadiah dosenmu, ngasih oleh-oleh tetanggamu aja nyari yang pantas. Apalagi untuk Allah. Jadi yang ketiga, pengorbanan, persembahan. Jadi membahas puasa itu perhatikan konteksnya. Ada konteks kepatuhan, ada konteks pelatihan, ada konteks pengorbanan. Yang keempat, ada konteks penyucian, pembersihan diri, tazkiyatun nafas. Jadikan momen puasa itu untuk menaikkan kualitas kemanusiaan kita. Biar kita semakin murni jadi manusia. Makanya goal terakhirnya kan fitri, fitrah. Jadi harusnya besok hari terakhir puasa kita jadi orang yang cerah karena kita sudah fitrah. Jadi dimensinya penyucian lahir dan batin. Kemudian dimensi puasa yang kelima itu perjuangan, jihad dan mujahadah. Contoh mujahadah, jihadun nafas yang paling kelihatan itu puasa. Di situ kita berperang, perang paling besar. Kan Nabi bilang, habis perang Badar Nabi bilang, kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar apa? Mengalahkan diri sendiri. Antara lain lewat puasa. Terus yang keenam, keikhlasan. Satu-satunya puasa yang dimensinya ikhlas, karena yang hanya Allah yang tahu itu puasa, satu-satunya ibadah. Yang ikhlasnya bisa murni tanpa terkontaminasi hal-hal lain itu puasa. Kalau orang sudah lillahi ta'ala puasa, mungkin tidak ada orang tahu. Kalau sholat kelihatan, kusuk tidak kusuk kelihatan, tapi kalau puasa tidak kelihatan, seperti dijelaskan di depan. Terus yang terakhir, baru puasa itu bisa masuk ke level hikmah dan iktibar. Kalau ada orang bahas puasa dari segi kesehatan, itu level hikmah dan iktibar. Puasa dari segi harmoni sosial, itu level hikmah dan iktibar. Dari puasa kita bisa mengambil pelajaran apa? Itu hikmah dan iktibar. Dari puasa kita peka secara sosial, itu hikmah dan iktibar. Level terakhir dari puasa. Jadi ternyata puasa konteksnya banyak, dimensinya banyak. Otomatis manfaat dan dampaknya juga banyak.